الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan yaitu Tazkiyatun Nafs. Terakhir kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana seorang ayah secara kejiwaan dia lebih berpengaruh kepada anak ketika menasehati dibanding seorang ibu. Seorang ibu lebih terkesan bagi anak adalah kasih sayang dan perhatian. Sedangkan nasihat seorang anak akan lebih terkesan dari ayahnya. Sehingga dalam Al-Quran ada 17 kali percakapan orang tua dengan anak, 14 kali ayah dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali orang tua dengan anak tanpa menyebutkan si ayah atau si ibu. Dan kita telah jelaskan bagaimana orang tua kemarin seperti Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya, Nabi Yakub berpesan juga kepada anak-anaknya, dan pesan itu dengan bahasa wawassa, artinya berwasiat. Sang ayah berarti menyampaikan nasihat kepada anak itu dengan perasaan bahwa umurnya mungkin tidak akan lama, dengan sepenuh hati dan dengan perasaan. Artinya tidak dengan marah. Kemudian juga dalam surah As-Saffat kita telah lihat kemarin bagaimana Nabi Ibrahim menggunakan bahasa ya bunayya, wahai anakku, oi nak kandung. Bahasa yang menyentuh hati gitu. Yang mungkin kita bapak-bapak agak jaga gengsi karena kamu ngecek-ngecek benda itu. Beko lunak-lunak awak karena kau awak ilalu analog kamu itu. Sebenarnya itu yang lebih berkesan. Kadang anak kau Pak Ibu malih melawan. Dia tahu udah so dah. Kelawan apa kau inyonya kau menang. Akhirnya anak kau yang selesai. Anyang saja ni. Apalagi lah sekolah lo. Kelawan berkau bersolo aja. Tapi sikap si bapak tidak benar tu dah. Seharusnya diajak seperti Nabi Ibrahim. Bahasanya sangat lembut. Kemudian kalau anak kola umur 3 balik kateh, majak musyawarah pendapat. Duduk tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Walaupun yang kamu mutuhan tetap siapa. Tapi mintalah pendapat anak sekali-sekali bah rencana. Itu artinya kemarin kesimpulannya si bapak harus turun tahta kalau kamu ngecek je anak dulu. Kita lanjutkan. Ada lagi dialog seorang ayah dengan anak. Kita cari dalam surah Yusuf. Itu Nabi Yakub dengan anaknya. Ayat 18 halaman 237.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka anak-anak Nabi Yakub datang membawa baju gamisnya, itu Nabi Yusuf, yang berlumuran darah, kadhib, palsu. Kan saudara-saudara Nabi Yusuf iri ke Nabi Yusuf, sehingga dicampaknya dan dijual. Dan untuk memisahkan jo ayahnya, dibuatlah cerita bahasanya dimakan serigala. Dan membawa darah baju sisa tadi yang berlumuran darahku palsu. Berarti anakku elok kau jahit. Jahitnya lah sampai tingkik mah kau kira. Lah stadium barat tu jahitnya. Amahnya menyampak andun sana. Adiaknya. Dan anak awak tu tak sampai mau dikona jahit. Tak kan? Jadi bara jahit no kira-kira tu. Kalau anak awak cakap-cakap biasa. Kau lapoh-lapoh seketik kan. Sesama inyo. Tapi tak ada anak awak yang sampai menyampak andun sana. Tak ada. Apalagi mengecek anak dan sanak kulah mati je. Tak ada. Jadi tingkik kejahatannya tu bahaya malah. Tak manga-manga je anak awak. Elok-elok anak awak tu pun. Dan ba'a Nabi Yaqub menghadapi anak mereka. Kau bagi awak, kau kaji untuk apa-apa. Ba'a Nabi Yaqub mado itu. Acik Nabi Yaqub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Menurut kalian karajo ko elok ko. Tapi menuduh anak ko baik jahit tak lo berani. Karena anak ko membawa bukti kan gitu. Tapi hati apa ko tak yakin. Ba'a sabananya cerita ko kan cerita kadhib babuek-buek. Darahnya pun darah buek, cerita babuek darah babuek-buek. Seorang ayah tahu feelingnya, anak kau beritahu. Tapi apa kata Nabi Yaqub? Fasabrun jamil. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Artinya disimpannya berangnya. Tiba dia awak lah anak awak al-idang alai adik nak pangan anak. Hilang salah dulu. Tak usah lagi campak nanti. Anak tentu kari baca kan. Kama dia tadi itulah payunya hilang je. Itu salah dulu, tak tahu cerita no. Tak ke mana tu nah. Kalau yang ngecehan, ma dia tadi nak matiin. Kau nak ada cerita. Nabi Yaqub, masya-Allah. Dia nak doa apa anak sahabat aku. Nya tahu anaknya kau begitu. Tapi dipendamnya berangnya kanak tadi. Dipendamnya tu nah. Iko yu asli fasabrun jamil. Fasabrun jamilun. Kalau jamilun tu kanlah isim mubalaghah. Ifai. Kau tak salah ya. Lah puncak kesabaran. Yang istilah pernah ngaji dulu, marah. Tegukan yang dicintai Allah tu tegukan kemarahan. Lampia mal lompek berang tu kalau lulu dah. Babaru yang kada do. Dan iko pakaronya ndak pakaro seketek anak hilang. Mati lo bakecen.
Tidak bisa dibayangkan ba'alah sabar Nabi Yakub madoi anak nan itu. Nabi Yakub tahu anaknya kok ada iri saja. Tapi kalau sampai mati dan sanaknya aku bayo kaji. Tak dosa sabar tu Nabi. Awak, maaf salah awak, ceritakan awak. Alun sampai itu jatuh saya pilih yang pecah balapoh sekali. Kama matu, aku mati. Ndak ada malu dua bangi tu kanak lah deh. Sampai satingkek itu Nabi Yakub diluluannya berang. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan kepada Allah saja memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Allah salah nang kamanolong. Allah salah nang kamanolong. Anaknya di sekolah baduto. Kalau jahitnya dari las dari marah sampai payo. Kita cari di ayat 83. Dia 83 kok. Tadi yang pertama anaknya kok baduto cerita kapaknya. Anaknya hilang. Dan anaknya kok hilang. Dibunuh, dimakan serigala. Baduto. Kini anakku jujur lah. Bahasanya Bunyamin kok nampak di matanya mencuri. Kini sedang ditahan di kerajaan Mesir. Kalau tidak percaya ayah cari tanyuan lah ke serombongan yang kami pai. Anakku jujur. Nah sebab pertama itu kinilah jujur dan menyesanya. Dan sebelum pai orang kulah buat perjanjian. Kalau yo pai Bunyamin, kalian berjanji akan membawanya pulang balik. Dan anakku berjanji, jadi ya kami berjanji bawa pulang. Dan sepakat membawa pulang. Rupanya ditahan. Tak tentukah dibaca lo. Dia anakku lah. Dan sang ayah mandang anak nang kedua hilang lo balik apa kira? Nang pertama lah tak percaya lah. Nang kedua hilang lo balik keceknya. Itu je orang baru. Apa kira berang dah? Anak awak balik mau kah? Adik anak pertama hilang. Keciknya dimakan serigala. Lawa lulu abangi dawa anggal bisa lok sesabat tu entah. Wak lulu abangi. Pai sekali lah hilang dah jangan adik anak awak acik oleh. Adiknya hilang. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahasa sama. Sesungguhnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Sama. Fasabrun jamil. Fasabrun jamilun. Diluluannya lo balik di Nabi Yakub ko kemarahannya tu, ke anaknya tu. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Koyo baraja awak ka Nabi Yakub malulua bangih kana malulua. Nak bisa membayangkan ba'alah cara Nabi Yakub bersabar dengan keadaan yang seperti itu. Kesabaran yang sangat indah, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Nabi Yakub juga anaknya kau
ayat 97-nya. Kini anakku mengaku nyolah babuek salah. Ternyata Yusuf masih hidup. Ini ceritanya dulu lahir makan serigala. Berarti ketahuan baduto. Awak kalau tahu anak kau duto apa kira? Ketahuan baduto. Itu tidak bisa bayang kalau apa-apa kini. Ketahuannya baduto. Dan anakku menjuanya. Ya abana, wahai ayah kami. Ya abana, astaghfir lana dzunubana. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna, mengaku anakku, sesungguhnya kami, kunna, benar-benar kami, yang terlampau salamoko, khatiin, orang-orang adalah babue salah. Dua kali sungguhnya. Sungguh apa sawana? Kami yobana, yolah sabana-bana salah ya. Akce ayahnya. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langsung dimaafkan dek Nabi Yakub di situ je. Dia awak bahasa ayah memaafkan langsung kau kadang tak ada. Jadi nak kau ulang-ulang sudah kau lain. Aman tu lah dulu. Tapi pikiranlah aku minta maaf tu dulu. Kalau jauh salah tu. Lalu tidak sekadar itu Nabi Yakub kata di doanya, sa'astaghfiru lakum rabbi. Biku ambo mintakan ampunan kepada Allah agar diampuni dosa kalian. Apa nan mandoa anak tu di sekolah. Inti kaji. Kalau nak cok mandoa anak kau siapa? Amak. Tahajud amak kau nan doa anak siapa? Anak. Apa nak orang doa anak di buku dah? Lai pindah sebanyak ke anak. Apa kau sianan doa anak? Amak na. Apa nak kau tambah? Lupa ngana doa nak kadang. Minta ampun wak. Di si koko doa. Kalau ada anak wak kau, doa dia wak. Maafkan salahnya. Anak awak tak ada sabari. Anak Nabi Yakub salahnya dah. Kan tak sampai segitu nan. Jadi seketik anak awak. Apa kok pembangih untuk singo lo di rumah tuan-tuan. Nabi Yakub lah cerita anak tak ada berang tu. Di luluannya berang tu kan. Apa raja awak apa-apa kau melulu bangi. Kaberang kalau saparah Nabi Yakub dia. Lulu. Jadi mengecek anak tetap je baik. Tetap diajai, tetap ngecek elok, tetap ngecek lunak. Diajai lo balik, ngecek elok lo balik, lunak lo balik. Dan doakan anak. Ya Allah, anak ambo ya Allah. Doalah kebaikan-kebaikan. Kalau di sekolah Nabi Yakub, anak-anak salah tadi dimintanya ke Allah ampuni dosa anak ambo ya Allah. Jangan sampai anak ambo nanti di akhirat bermasalahnya karena azabnya gara-gara ikojan ya Allah.
ampuni dosa anak ambo ya Allah. Dan anak Nabi Yakub kau lah kadang-kadang lawa cucu lah Nabi Yakub dia. Lawa cucu lah kadang. Tak baca kacik ke lah kadang. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin bagi awak sebagai bapak-bapak. Melulu abangi cik, mandoan anak cik, dan maafkan anak tu di tempat. Jangan janji-janji maafkan. Nabi Yakub pas anaknya minta langsung sedih situ jadi mau. Tak isah dah, fikir anak lu besok tamu ya pak balik. Tak ada gitu. Ko ayah teladan. Kita cari surah Hud. Di situ ada dialog Nabi Nuh Joanna. Termasuk Nabi Nuh ko anaknya durhaka. Bahkan tidak mau mengikut apanya. Ayat 42 halaman 226. Disikosek secara garis besar, Nabi Nuh lah buat kapal. Orang-orang tak beriman akan ditenggelamkan. Dan kasalamai hanya yang di atas kapal. Dan Nabi Nuh lah tahu. Dan kasalamai itu cuma nan di atas kapal. Dan kondisinya waktu itu anaknya kok termasuk tidak mau menaik. Dan ada dulu anak kau Pak Ibu tak mau nurik kecik apa dah. Kalau bahasa awak mungkinnya bati surang lo. Ada apa no bedinya. Maka Allah mendapat anak cik itu. Kan panjang lo. Nabi Nuh dapat ada cik anak nama dia itu. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Jadi gadangnya ombak waktu itu lah bentuk setinggi gunung. Dalam tafsir Mukatsir disebutkan tingginya 15 hasta 60 cm kalau orang dulu. 5 boleh kali 6 9 10 meter. Dan dicaliaknya anaknya. Nampak anak aku. Walaupun tahu Nabi Nuh anaknya kau tidak beriman dan tidak mau ikut je Nabi Nuh tadi. Dan kasih sayang apa ko kana ndak hilang. Kalau nama biasa nama dia itu kan ibu tu. Banalah jai anak ko dan kasih sayang ibu ndak hilang. Tapi di siko ayah. Ko suatu yang luar biasa. Si ayah lah di detik-detik terakhir tu dan kasih sayang tu tetap kana ko. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Nampak jauh. Itu anak ambo. Lalu diimbau dek Nabi Nuh. Hai anakku, naiklah bersama kami. Naiklah kemari. Bayi-bayi bawa anak. Bayanglah Pak Ibu, ko tsunami ko tu pun. Nan tua lah tahu orang gay ko anak nak keselamai nan datih kapal. Nampak dia anak awak di jauh sini.
Berperasaan. Nampak anak dari jauh. Lah terbayang nyo ndak kesalamai doa. Bau sawo jo di akhir-akhir tu, detik-detik terakhir ku ba menyelamai anak-anak. Walaupun nyederaku. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang ingkar. Bersama orang-orang yang kafir. Lalu ajawe anakku, qala sa'awi ila jabal. Aku akan mencari perlindungan ke gunung. Ya'asimuni minal ma', yang akan menghalangiku, melindungiku dari siksa, menghindar dari air bah tadi. Ya'asimuni itu kan asim, membatasi, melindungi. Nyo yakin kateh gunung ko ndak wa age doh. Nyo mbapiki anaknya ko secara logika. Dia kakainya. Nabi Nuh berdasarkan wahyu yang ndak naik kapal pasti ndak selamat. Cuman anak aku menakanya. Nyo ndak menurut wahyu dinya dah. Nyo akan lo dinya. Keceknya bisa selamat. Menurutnya kata gunung kau ndak kesampai gaya iya dah keceknya. Dan dijawab oleh Nabi Nuh waliya. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Bayi-bayi bawa jo anakku. Lah di detik-detik mana itu nan siapa kasih sayangnya kanak tetap je baru. Si anak cuy itu jo madanya baru. Itulah kira. Cuy itu jo tangkanya baru. Ndak amuh je nya dah. Sampai di akhir hayat. Wahala bainahumal mauj, dan gelombang besar menjadi penghalang di antara keduanya. Nabi Nuh bau sawo jo kapal ko marah ke gunung tu. Kaman japui anak ko. Bela dia sedetik-detik terakhir ko. Masih berharap anak ko ka berubah. Ba anak ko berubah detik-detik terakhir ba. Tapi ombak gadang memisahan. Dipisahkan dari ombak gadang membuat jauh aja kapal ko. Membuat tambah jauh aja kapal ko. Tak bisa mendaki ke gunung japui anak. Lalu dilanjutkan ayatnya itu fakana minal mughraqin. Dan jadilah anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ternyata sudah tu tiba gelombang gadang sampai ke puncak gunung sampai anaknya tadi. Nampak di Nabi Nuh anakku disapunya dia iya gadang. Baalah hati beliau waktu itu. Tak bisa dibayang, nampak di mata anak. Bah kasih sayang beliau ke anak sampai di akhir hayat anakku ndak jua muak dah. Nampak lo di mata anakku nanduraku tadi kok disapunya lo diombak tadi. Dan tenggelam bersama-sama orang kafir. Aku ndak bisa dibayangkan hati orang tua, anak mencari anak yang cuy itu. Tetap jo Nabi Nuh ko yo sayang ke anak ko. Ko ayah. Tetap jo sang ayah ko ndak senang jo hati non cari anak situ. Berdoa ke Allah ni. Wa nada Nuh rabbahu, dia sampai 5. Faqala rabbi inna bani min ahli. Nuh memohon kepada Rabbnya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Inna wa'adakal haq, sungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling adil. Minta aja berdoa aja baru ke Allah agar anakku selamatkan, karena termasuk
keluarga Nabi Nuh. Tapi aja ya Allah, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Hai Nuh, itu bukan dari keluargamu. Sungguhnya dia anakmu itu bukan keluargamu yang beriman. Innahu amalun ghairu salih. Dan dia beramal yang tidak beramal yang saleh. Nyoba buat karajo nan dak elok, nan dak batua. Ndak beriman, ndak masuk keluarga engkau. Tidak termasuk keluargamu yang beriman. Itulah. Itu ndak anak engkau, itu ndak keluarga engkau. Iko bilo ketika anakku lah meninggal. Dan jelas anakku meninggal dalam kekafiran. Tapi nan ayahku tetap je mendoakan. Sampai di akhir hayat pun didoakan juga anakku. Dek kasih sayang seorang ayah. Dan maaf, aku kan kaji untuk apa-apa. Kadang doa anakku ndak muah bak janwa maturna loh. Ndak muah no diajai dah. Bau sia di rumah. Idik yo. Ada orang kayak betul ni. Ndak, kalau ndak kamu ada diajai berangkat serumah kon. Kon ni. Nabi Nuh nak ada itu, ndak ada susian anaknya. Lah di akhir hayat lah ka mati lai. Bu sawo jo anakku ba anak elok, basabar jo baru. Basabar jo mencari perangai anakku. Bahkan bahasa kau bahasa orang awak ke. Kalau ndak kamu jam bapak jo kaden lain. Kan ada kurang siswa. Apa-apa kini ndak ada. Apa-apa orang siswa. Ndak kamu ke diajari jam bapak kini. Kan itu. Itu ndak bagamu menurut nafsu. Kalau ingin wak jadi bapak menurut Al-Quran dan Sunnah kan. Bapak menurut Al-Quran dan Sunnah tak ada usia anak. Tak ada bapak nama usia anak. Apakah lo bahasa kau bahasa orang Kamang? Kalau indak muah dah bakwarek rotan gitu. Kon ni. Kejam na bapak na. Ndak anak nang kejam. Siang kejam. Bapak nang kejam. Aja disalah lo anak nang salah ndak? Pak nang salah. Kalau doa pak musia anak, apa nang kejam? Ndak anak dah. Bako anu busia, nak muah diajai. Ndak muah diajai itu tandonyo meninggal. Lah meninggal anakku baru ak mengecek nyo ndak muah diajai. Tu sah. Pi kalau tarago duit jo baru alun namuah. Maksudnya bukan ndak muah, alun namuah. Dan bahasa-bahasa mereka itu kadang yang levelnya di bawah tu sekete ngeceklah aja anak tu. Bantu amak ni punya anak. Ngeceklah aja anak tu. Bantu anak pak aku ni dah tu. Ngeceklah aja anak tu. Kelambo mengecek taberang lah. Kalau basuhannya tetapuak lah dembo. Tajawik no tetapuak dembo. Ngeceklah aja anak tu. Seharusnya mengecek sia. Apa ndak amat dah. Turunan level wak sete. Falu anak kau ngecek wak. Nabi Nuh lah cuy tu anaknya. Ya bunai. Ajo ibu hati jo ngecek kana. Ya bunai yarkam ma'ana. Naiklah sama jo kami nak. Naiklah sama jo kami nak. Pemandita. Sampai di akhir. Awak kadang mamak leh, kau nenek mamak. Kekamanakan ibat tampaknya usia awak tu. Apa leh namu mamak kau Datuk Rajo Wangi Garang. Sudah Rajo Wangi Garang lah leh. Kaluan dia dari adek. Kalau kaluan jo nunggu meninggal salah. Kalau meninggalnya kok keluar ni ada keluar lah nak agak lah. Lah keluar surah rasanya tu. Tapi Nabi Nuh berjawab
sampai tarikan napas terakhir, hembusan napas terakhir dan anaknya tetap inyo sayang dan berharap anaknya ko namuah diajai. Itulah. Dan awak sebagai apa ba'a selagi duit jo anak ko jan putih haso menasihati anak. Jan putih haso menasihati anak. Walaupun anak ko lawa bini, lo lawa anak, lo anak ko. Ya, sana kadang tu. Terserah dino, salah lain. Tak boleh. Ya. Kalau apa, nan anak ko sampai awak mati, guna anak itu mati, nan awak tetap menasihati anak. Tak ada buang jawab bini dah. Jawab bini tak perlu ajai lah. Tak ada dah. Kalau orang kampung-kampung terang ada mohon itu. Ini kalau kadang lah bini. Awak jo kemajainya lah. Tak ada halangan majai anak dek nyolah bini dah. Dek nyolah gadang. Cuman awak majai tentu jo cara lah. Dan nasihat seorang ayah paralu dia nak. Dan akan tekana dia nyawa. Dan anakku tetap walaupun nyalah baranak lo mencari ayahku tetap itu ayah no kecilnya. Tetap itu ayahnya dalam pandangan matu anakku. Dan awak tetap harus menasihatinya kalau inyo salah. Dan tak boleh putih haso sampai nafas terakhir. Kalau ndak awak, ku ndak anak, nah nasihat ndak boleh putih. Kanak. Terutama di sia apa? Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan ada keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia itu kan ada Ka'bah, ada Menara Eiffel, Taj Mahal. Kan ada 7 keajaiban dunia ada. Tambah cek lah. Yang ke-8. Anak majaya pak. Aduh anak majaya pak no. Jam mode itu joleh ya je. Itulah keajaiban dunia mana. Anak lu nenek lo entah. Itulah keajaiban dunia. Soalnya apa nama jai anak. Kecil lah kaya tu anak. Kecil amak ni. Jom benda-benda itu je perangai lah. Anak kau lah takut-takut dah ngecek kau. Jadi ngecek mendaki ke. Kalau apa kanak tu meluncur. Dan anak kapak mendaki. Kecuali kapak aja merokok aja lain. Anak nak merokok, apa nak merokok? Kau lah keajaiban dunia tu. Buat tambahan. Ya aja merokok aja lah ya. Lah 8 keajaiban dunia. Lah banyak anak majaya pak. Baik anak padu apa lah banyak kini. Nah, itu tanda apa berhasil namanya. Tapi kalau sempat anak majaya kau jangan banyak-banyak lah malu leh. Anak wak majaya wak malu salah. Ajan dia hari lu anak kau. Ada yang dia jajai ajan. Asurui anak tu ko. Ani yang saja dah kakak. Dan ini ndak wajib majai pak na lah. Nah wajib majai ko sia. Pak. Keajaiban dunia tu lambut lah nak pada pak. Anak ko luna lembut kapak. Anak apa yang ko? Ya raja wangi garang tadi itu. Seharusnya apa ko nan lemah lembut kasih ya? Kanak. Itu intinya kira-kira Bapak Ibu. Kalau ada jo anak lulu asa bangi tu model Nabi aku. Lulu tu maafannya. Doakan anak tu. Maafkannya, doakan lo anakku agar diampuni di Allah kalau anak tu doraku. Dan sampai hembusan nafas terakhir nan awak tetap menasihati anakku bana kailo. Sampai hembusan nafasnya terakhir atau awak. Dan awak tak boleh putih so. Menasihati anak. Sebelum kita lanjut seketik lagi. Ada kau tanya?
Ada dah. Apakah ada hubungan antara makanan yang diberikan oleh orang tua ke anak dengan lawan anak atau tidak menurut anak? Makanan halal dan haram. Apakah ada hubungan elok anak ko jo makanan yang dimakannya? Ada. Cuman faktor, kalau judulnya mungkin faktor-faktor penyebab anak durhaka, kong itu. Ada faktornya pendidikan, ada faktornya lingkungan. Pendidikan mungkin dia tidak bajai, cuma kejai anak ko. Atau lingkungan, awak lagi membuat elok, cuman di lingkungan di luar terpengaruhnya, itu bisa aja. Ada faktor makanan. Salah satu yo. Mungkin awak lah magihnya makan elok, nan halal-halal, bakok jahit jo anak ko gua. Berarti mungkin awak cari mungkin lingkungannya, josianya bakawan. Atau mungkin faktor pendidikannya. Salah masuk sekolah. Sekolah tu nan diajar dunia asalnya. Ada majan akhirat dah. Sekarang tak tahu anak ko jaga mau dah. Mungkin secara garis besar 3 tadi yang mempengaruhi sikap anak. Makanan, nawagih pengaruh ya. Makanan haram ko berpengaruh jadi darah. Kalau lah jadi darah jadi sifat. Sifat. Kalau makanan haram ko bawaannya angik. Pembangi. Aleh. Pahlawan, karih saja. Itu makanan teh. Atau faktornya lingkungan, atau faktornya tadi pendidikan. Ada cek lain keturunan cek ulama. Ya pak ko mamangi anak, cucuran atuk ko nak jauh-jauh nak. Ketika anak ko pahlawan, anda aja sekali-sekali apa ko meriah diri, bambo ambo coba je. Ya pembangi awak dulu, awak dulu saja. Ya awak dulu. Ya karengkang lah itu. Ya lah karengkang lah kau alih. Ya, memang cucuran kau tidak jauh-jauh nak kefangan. Cuman kini baru tahu. Kini lah gaik-gaik kau lah mulai beraja agama. Awak sekadangnya dulu. Entah lo lah. Cuman tentu tetap awak ajari. Cuma yo sekali-kali mariah diri je lah. Awak dulu. Sialu ini awak dulu. Ada orang di Kemang, kampung Ambo. Yo kalau kampung orang kok bangih orang itu. Kalau kampung Ambo, kau bangok kampung orang Kemang, doa sesama orang Kemang biarlah. Nan anakku yo karih, padusi, ndak kena laki-laki ben karih padusi. Silahnya pantang tagisi naik darah sekali itu. Baalah orang. Dan nyolah baraja lah tahu juga kamu. Cuman tagisi seketik itu nyo otomatis nyolong aku bah. Otomatis sana ustaz baru keceknya. Awak lah tahu kaji ustaz tu sabar. Lawak siap nah bo kasabar bekon. Cuman tiba orang nak naik anggulo waktu naik lo na sekali. Kok otomatis sana ustaz. Rupa preso apa ni apa pembangi lo. Apanya pembangi lo rupanya. Main tangan sengkana. Oh berarti cucuran atok no kok. Cari lo ini no. Cerita orang. Yo pembangi lo. Nya apa no ini no kok ke sawah cerita ini no. Ini no kok ke sawah. Masuk itik orang kaja ni itik orang kau sampai repek. Ilunya ni ke dalam sawah ni. Idu itu ijaknya masuk ke dalam linau ni yang sana leh. Ayinnya nak cerita kau aleh. Gen. Nan Umar bin Khattab kau sejak masuk Islam karihnya kan cerita je. Cuma Nabi dek bila guru pendidik diarahan
Selama ko baga Umar ko untuk kesombongan, untuk siambo. Itu kan baga Umar pada itu dulu. Kini diarahan baganya ko untuk membela Islam. Berang, karih, tapi untuk nambana. Diarahkan. Orang pembangih ko ba? Diarahan saja. Bangihnya ko kamalai. Kalau ada orang melanggar agama, diarahan sebangihnya. Nyo cucurannya lah itu ke pangan lah. Itulah kira ikeloan. Selama ko bangihnya pakaro sawah. Pakaro ale, pakaro ayia. Pakaro piti. Itu bangih-bangih sana. Diarahan lah, ndak pakaro itu bangih lah. Kalau ada anak ndak salat bangih. Kalau ada orang ndak taat ke Allah nya bangih. Ada dikeloan sana. Itu faktor keturunan termasuk salah satu yang mempengaruhi sikap sang anak. Kini itu apa Ibu? Terlebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.